mahasiswa semester 4 Prodi D3 Kebidanan Stikes Bina Sehat PPNI Mojokerto. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi penyuluhan. Berhubung di sini yang hadir ibu-ibu hamil, jadi materi yang akan saya sampaikan mengenai gizi pada ibu hamil. Nah, tujuan dari penyuluhan ini yaitu agar ibu hamil diharapkan mampu mengetahui serta memahami tentang berbagai kebutuhan gizi pada ibu hamil, dan diharapkan peserta pada penyuluhan dapat memahami apa pengertian gizi seimbang untuk ibu hamil, memahami apa tujuan gizi pada ibu hamil, memahami apa kebutuhan nutrisi ibu hamil, memahami apa saja menu makanan seimbang, memahami apa tanda dan gejala kurangnya nutrisi pada ibu hamil, dan memahami apa pengaruh keadaan gizi terhadap proses kehamilan. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui gizi seimbang untuk ibu hamil. Nah, nutrisi sendiri adalah asupan berupa makanan bagi tubuh yang mengandung gizi, di mana dalam gizi terdapat sumber zat pembangun untuk pertumbuhan, sumber zat pengatur untuk fungsi metabolisme tubuh. Nah, gizi seimbang ibu hamil sendiri adalah makanan yang mengandung zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur dalam susunan yang seimbang dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan gizi ibu hamil. Makanan dengan gizi seimbang dapat diperoleh dari karbohidrat dan lemak sebagai sumber zat tenaga, protein sebagai sumber zat pembangun, serta vitamin dan mineral itu sebagai zat pengatur. Nah, kemudian apa sih tujuan dari gizi pada ibu hamil itu sendiri? Nah, tujuan dari gizi pada ibu hamil itu sendiri ada beberapa ya. Yang pertama, diharuskan cukup kalori, protein yang bernilai biologi tinggi, vitamin, mineral, dan cairan untuk memenuhi zat gizi ibu, janin, serta plasenta. Yang kedua, perencanaan perawatan gizi yang memungkinkan ibu hamil untuk memperoleh dan mempertahankan status gizi optimal sehingga dapat menjalankan kehamilan dengan aman dan berhasil, melahirkan bayi dengan potensi fisik dan mental yang baik, dan memperoleh cukup energi untuk menyusui serta merawat bayinya kelak. Yang ketiga, perawatan gizi dapat membantu pengobatan penyulit yang terjadi selama kehamilan, seperti diabetes kehamilan. Yang keempat, mendorong ibu hamil sepanjang waktu untuk mengembangkan kebiasaan makan yang baik yang dapat diajarkan kepada anaknya selama hidupnya nanti. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui tentang apa saja sih kebutuhan nutrisi ibu hamil. Jadi, nutrisi yang diperlukan pada saat hamil adalah yang pertama yaitu karbohidrat dan lemak sebagai sumber zat tenaga untuk menghasilkan kalori yang dapat diperoleh dari sereal, umbi-umbian. Kemudian yang kedua, protein. Nah, protein ini sangat diperlukan untuk membangun, memperbaiki, dan mengganti jaringan tubuh. Ibu hamil memerlukan tambahan nutrisi ini agar pertumbuhan janinnya itu lebih optimal. Nah, protein dapat kita dapatkan dengan mengonsumsi seperti tahu, tempe, daging, ayam, ikan, susu, telur,
Nah, sebagai sumber zat pembangunnya kita dapat peroleh dari daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Untuk yang ketiga yaitu mineral. Sebagai zat pengatur dapat diperoleh dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang keempat yaitu vitamin B kompleks yang berguna untuk menjaga sistem saraf, otot, dan jantung agar berfungsi secara normal. Nah, kita dapat menjumpainya dengan mengonsumsi sereal, biji-bijian, kacang-kacangan, sayur hijau, ragi, telur, dan produksi susu. Yang kelima yaitu vitamin D. Nah, vitamin D ini berguna untuk pertumbuhan dan pembentukan tulang pada bayi. Seperti sumbernya terdapat pada minyak hati ikan, kuning telur, dan susu. Yang kemudian ada vitamin E yang berguna bagi pembentuk sel darah merah yang sehat. Makanlah lembaga biji-bijian terutama seperti pada gandum, kacang-kacangan, minyak, sayur, dan sayur hijau. Nah, yang untuk selanjutnya yaitu yang ketujuh, asam folat berguna untuk perkembangan sistem saraf dan sel darah. Banyak terdapat pada sayur-sayuran berwarna hijau gelap seperti bayam, kol, dan brokoli. Nah, untuk pada buah-buahan, asam folat terdapat dalam jeruk, pisang, wortel, dan tomat. Untuk kebutuhan asam folat sendiri selama hamil adalah 800 perharinya, terutama pada 12 minggu pertama kehamilan. Nah, untuk kekurangan asam folat dapat mengganggu pembentukan otak sampai cacat bawaan pada susunan saraf pusat maupun otak janin. Yang kedelapan yaitu zat besi yang dibutuhkan ibu hamil agar terhindar dari anemia. Banyak terdapat pada sayuran hijau seperti bayam, kangkung, daun singkong, daun pepaya, dan daging dan hati. Kemudian yang kesembilan yaitu kalsium. Nah, kalsium ini diperlukan untuk pertumbuhan tulang dan gigi janin serta melindungi ibu hamil dari osteoporosis. Jika kebutuhan kalsium ibu hamil tidak tercukupi, maka kekurangan kalsium akan diambil dari tulang ibu. Sumber kalsium antara lain adalah sayuran hijau, kacang-kacangan. Nah, saat ini kalsium paling baik diperoleh dari susu serta produk olahannya. Susu juga mengandung banyak vitamin seperti vitamin A, vitamin D, vitamin B2, vitamin B3, dan vitamin C. Dan yang kemudian kita harus mengetahui menu makanan seimbang. Nah, hal yang perlu diperhatikan ibu hamil dalam mengatur menu makanan selama hamil yaitu yang pertama menghindari mengonsumsi makanan kaleng, makanan manis yang berlebihan, susu berlemak, dan makanan yang sudah tidak segar lagi. Yang kedua, ibu hamil itu sebaiknya makan teratur sedikitnya 3 kali sehari. Yang ketiga, hidangan yang tersusun dari bahan makanan yang bergizi. Yang keempat, mempergunakan aneka ragam makanan yang ada. Nah, untuk yang kelima atau yang selanjutnya yaitu memilih dan membeli berbagai macam bahan makanan yang segar. Yang keenam, mengurangi bahan makanan yang banyak mengandung gas seperti sawi, kol, kubis, dan lainnya. Yang ketujuh, mengurangi bumbu
yang merangsang seperti pedas, santan kental. Yang selanjutnya yang ke-8 yaitu menghindari merokok dan minum minuman keras. Nah, pada dasarnya menu makanan untuk ibu hamil tidak banyak yang berbeda dari menu sebelum hamil. Oleh karena itu diharapkan tidak ada kesulitan dalam pengaturan menu selama hamil. Nah, contoh menu makanan dalam sehari bagi ibu hamil yaitu nasi 5 plus 1 porsi, makan pagi nasi 1,5 porsi, itu sama dengan 150 gram, dengan ikan atau daging 1 potong sedang, kurang lebih 40 gram, tempe 2 potong sedang, kurang lebih 50 gram, kemudian sayur 1 mangkok dan buah 1 potong sedang. Yang untuk selanjutnya bahan makanan sayuran dengan porsi hidangan seharinya yaitu 3 mangkok. Kemudian selanjutnya buah. Nah, porsi hidangan sehari pada buah yaitu 4 potong. Yang selanjutnya bahan makanan tempe. Porsi hidangan seharinya yaitu kurang lebih 3 potong. Dan jenis hidangannya yaitu makanan selingan seperti susu 1 gelas dan buah 1 potong sedang. Kemudian yang selanjutnya yang kelima yaitu daging 3 potong. Kemudian yang keenam susu 2 potong dengan jenis hidangan makanan siang yaitu nasi 3 porsi sama dengan kurang lebih 300 gram dengan lauk, sayur, dan buah sama dengan pagi. Selingan yaitu susu 1 gelas dan buah 1 potong sedang. Untuk makanan malam nasi 2,5 porsi atau 250 gram dengan lauk, sayur, dan buah sama dengan pagi atau siang dengan selingan susu 1 gelas. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, minyak 2 gelas, 8 gula 2 sendok makan. Nah, untuk menu di atas itu tadi yang sudah saya sebutkan, yang sudah saya paparkan atau yang sudah saya sebutkan tadi. Menu di atas dapat divariasikan dengan bahan makanan pengganti seperti 1 porsi nasi 100 gram, bahan makanan penggantinya bisa dengan roti 3 potong sedang 70 gram, kentang 2 biji sedang 210 gram, kue kering 5 buah besar 50 gram, singkong 1 potong besar 250 gram, ubi 1 biji sedang 135 gram. Yang selanjutnya jenisnya 1 potong sedang ikan dengan berat 40 gram. Dengan bahan makanan penggantinya bisa dengan 1 potong kecil ikan asin 15 gram, 1 sendok makan teri kering 20 gram, 1 potong sedang ayam tanpa kulit 40 gram, 1 buah sedang hati ayam 30 gram, 1 butir telur ayam negeri 55 gram, kemudian 1 potong daging sapi 35 gram, dan lainnya. Nah, untuk jenis yang ketiga yaitu 1 mangkok dengan berat 100 gram sayuran, buncis kol, kangkung, kacang panjang, wortel, labu siam, sawi, terong, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, 1 potong buah
Dengan bahan makanan pengganti, 1 potong besar pepaya dengan beras 110 gram, 1 buah pisang 50 gram, 2 buah jeruk manis 110 gram, 1 potong besar melon 190 gram, 1 potong besar semangka 180 gram. Yang untuk selanjutnya yaitu yang kelima, jenis 2 potong sedang tempe dengan berat 50 gram. Tahu 1 potong besar 110 gram, 2 potong oncom kecil 40 gram, 2 sendok makan kacang hijau 20 gram, dan lainnya. Yang selanjutnya yang keenam, jenis 1 gelas susu sapi 20 cc. Bahan makanan penggantinya seperti 4 sendok makan susu skim 40 gram, 2/3 gelas yogurt non-val 120 gram, 1 potong kecil keju 35 gram. Untuk yang selanjutnya yang ketujuh, minyak kelapa 1 sendok teh 5 gram. Untuk bahan makanan penggantinya seperti alpukat setengah buah besar 60 gram, 1 potong kecil kelapa 15 gram, 2,5 sendok makan kelapa parut 15 gram, 1/3 gelas santan 40 gram. Yang kedelapan yaitu jenis gula pasir 1 sendok makan 13 gram, dengan bahan makan pengganti seperti 1 sendok makan madu 15 gram. Nah, kita juga harus mengetahui tanda dan gejala kurangnya nutrisi pada ibu hamil. Yang pertama yaitu kelelahan dan kurangnya energi. Yang kedua, terasa pusing. Yang ketiga, sistem kekebalan tubuh yang rendah, yang dapat mengakibatkan tubuh kesulitan untuk melawan infeksi atau penyakit. Yang keempat, kulit itu terasa kering. Dan yang kelima itu gusi bengkak dan berdarah. Yang keenam, sulit untuk berkonsentrasi dan mempunyai reaksi yang lambat. Yang ketujuh, berat badan kurang atau rendah. Yang kedelapan, pertumbuhan yang lambat. Yang kesembilan, kelemahan pada otot. Yang ke-10, terdapat masalah pada fungsi organ tubuh. Kemudian kita juga harus mengetahui apa sih pengaruh keadaan gizi terhadap proses kehamilan. Nah, pengaruh gizi terhadap proses kehamilan itu dapat mempengaruhi status gizi ibu sebelum dan selama kehamilan. Bila ibu mengalami kekurangan gizi selama hamil, itu akan menimbulkan masalah baik pada ibu maupun janin. Nah, masalah itu sendiri yaitu ada beberapa. Yang pertama, terdapat gizi kurang pada ibu hamil dapat menyebabkan resiko dan komplikasi pada ibu, antara lain seperti anemia, pendarahan, dan berat badan ibu tidak bertambah secara normal, serta terkena penyakit infeksi. Kemudian yang kedua, terhadap persalinan, pengaruh gizi kurang itu terhadap proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya. Nah, kita juga bisa menyebutnya dengan prematur. Perdarahan setelah persalinan serta persalinan dengan operasi cenderung meningkat. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu terhadap janin, kekurangan gizi pada ibu hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi,
asphyxia interna partum atau kita biasanya mengenal dengan sebutan mati dalam kandungan, dan lahir dengan berat bayi lahir rendah atau kita bisa menyebutnya dengan BBLR. Nah, itu tadi penyuluhan yang sudah saya paparkan atau sudah saya jelaskan. Jadi untuk kesimpulannya dari materi ini yaitu gizi seimbang ibu hamil adalah makanan yang mengandung zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur dalam susunan yang seimbang dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan gizi ibu hamil. Nah, dan kebutuhan nutrisi ibu hamil sendiri antara lain seperti karbohidrat dan lemak, protein, mineral, vitamin B kompleks, vitamin D, vitamin E, asam folat, zat besi, dan kalsium. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Baik, terima kasih sudah diizinkan untuk menyampaikan materi penyuluhan ini, dan terima kasih sudah menyempatkan hadir pada penyuluhan ini. Apabila saya ada kekurangan dari ucapan saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Di sini saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.